lengkap akan kami share kepada anak-anak, termasuk syarat-syarat yang harus anak-anak kita persiapkan. Baiklah Pak dan Ibu, mungkin yang pertama di dasar hukum pelaksanaan PPDB tidak kami bacakan lagi, ada Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Yang saya sampaikan sekarang ini dasarnya ada Pergub 17/2021, Keputusan Gubernur Bali nomor 439/03A/HK tahun 2021 tentang petunjuk teknis PPDB pada SMA dan SMK tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian surat edaran Mendikbud nomor 3 tahun 2021 tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Kemudian ada informasi penambahan, jadi untuk meningkatkan daya tampung, maka pemerintah Provinsi Bali pada tahun pelajaran ini membuka beberapa sekolah baru. Untuk kita di Kelungkung, ini belum ada penambahan sekolah baru. Jadi yang ada Denpasar, kemudian ada di Kute, Negara, dan Gianyar, dan Sukawati. Mengingat daya tampung dari sekolah-sekolah di beberapa kabupaten tidak mampu menampung semua tamatan SMP di kabupaten itu. Berikutnya Pak Ibu, nah seperti biasa, seperti tahun lalu bahwa jalur penerimaan peserta didik jenjang SMA, nah itu melalui itu ada 5 jalur Pak Ibu. Yang pertama adalah jalur zonasi. Nah, ini sudah biasa, itu alamat terdekat sesuai zonasi yang telah ditetapkan. Nah, zonasi di PPDB SMA ini sudah ada SK-nya juga, nanti Pak bisa download di akhir dari pertemuan kita. Nah, zonasinya itu adalah berbasis kecamatan, nah, sehingga beda dengan SMP. SMP itu zonasinya berbasis desa. Nanti ada zonasi kecamatan, atau Bapak Ibu juga bisa melihat zonasi sekolah. Misalnya SMA 1 Semarapura itu zonanya kecamatan mana saja. Misalnya SMA 1 Semarapura zonanya Banjarangkan, Kecamatan Kelungkung, Kecamatan Dawan, dan Kecamatan Nusa Penida. Atau Bapak Ibu berada di Kecamatan Kelungkung, sekolah-sekolah yang ada di dalam zonasi Bapak Ibu, sekolah mana saja? Nah, sekolah yang berada di zonasi Kecamatan Kelungkung itu antara lain Banjarangkan, SMA 1 Banjarangkan, SMA 1 dan SMA 2 Semarapura, kemudian SMA 1 Dawan. Kemudian yang kedua ada jalur afirmasi Pak Ibu, yaitu keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas. Nah, jalur keluarga tidak mampu ini itu menggunakan Kartu Indonesia Pintar, kemudian program Keluarga Harapan, dan Kartu Indonesia Sehat, yaitu BPJS yang dari pusat. Database-nya sudah ada di sistem PPDB Provinsi Bali. Jadi database-nya sudah masuk di sana. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua, jadi peserta didik yang berasal dari luar zonasi sekolah bersangkutan, tapi orang tuanya bertugas di zonasi. Nah, ini juga nanti ada 5%. Ini jalur perpindahan tugas orang tua, baik dia sebagai PNS ataupun karyawan. Kemudian yang keempat, jalur sertifikat prestasi, baik itu akademik maupun non-akademik. Nanti ada rinciannya. Kemudian yang kelima adalah jalur ranking nilai raport. Data nilai raport untuk anak-anak kita di SMP 1, termasuk jalur ini, datanya sudah kita kirim ke Provinsi Bali untuk dimasukkan dalam database PPDB, Pak Ibu. Sedangkan jalur PPDB SMK, ini jalurnya sama, tapi persentasenya berbeda. Jalur zonasi 10%, jalur afirmasi 30%,
jalur ranking nilai raport 45% dan jalur sertifikat prestasi 15%. Karena zonasi SMK itu berbeda. Jadi SMK itu putra-putri kita yang ingin sekolah SMK dimanapun di Bali, itu dia boleh memilih SMK yang ada di Bali, karena tidak semua program keahlian itu terdapat di kabupatennya masing-masing. Misalnya yang hobinya menari, melukis, menabuh, misalnya kan anak-anak kita harus ke SMK di Gianyar, di Sukawati, SMK Sukawati. Nah, sehingga jalur PPDB jenjang SMK ini berbeda dengan jalur jenjang SMA. Nah, niki yang terpenting Bapak Ibu, persyaratan PPDB ini persyaratan umum yang harus Bapak Ibu dan anak-anak siapkan. Yang pertama adalah ijazah atau surat keterangan lulus. Nanti pengumuman kelulusan tanggal 4 Juni untuk tingkat SMP, maka anak-anak akan langsung kita kirimi surat keterangan lulus jika lulus. Kemudian KK, itu minimal pengendrian datanya, cetaknya minimal 1 tahun. Minimal sudah 1 tahun ketika nanti bulan Juni pendaftaran dibuka. Nah, tentu pertanyaannya bagaimana dengan ketika mengadakan perubahan KK. Mungkin Bapak Ibu minta keterangan kepada Dinas Capil, misalnya Bapak Ibu karena ada anak yang menikah harus pisah KK, KK-nya kan baru jadinya kedua-duanya. Nah, ini dimintakan penguatan ke Capil. Kemudian surat keterangan domisili. Kalau di Permendikbud, yang boleh menggunakan domisili itu adalah yang terdampak bencana, baik itu bencana alam maupun bencana sosial. Nah, misalnya jika Bapak Ibu kena bencana sosial, kakaknya di Denpasar, kemudian Bapak Ibu kena PHK harus pulang kampung, nah ini yang perlu menggunakan surat domisili Pak Ibu. Nah, yang diterbitkan oleh kepala lingkungan atau klien dusun, kemudian mengetahui perbekal atau lurah yang menerangkan bahwa Bapak Ibu sudah 1 tahun berdomisili di tempat sekarang. Kemudian akte kelahiran, surat pernyataan orang tua, dan berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Ini persyaratan umum. Kemudian persyaratan khusus, KK minimal 1 tahun, surat keterangan domisili, surat rekomendasi dari Banjar, desa adat, surat pernyataan kepala sekolah. Nah, ini jika sekolah itu ada perjanjian kerjasama dengan desa adat, contohnya misalnya SMA 1 Banjarangkan, itu ada perjanjian dengan desa adat Kusan. Maka anak-anak di Kusan itu dia wajib diterima di SMA 1 Banjarangkan dengan membawa surat rekomendasi dari Banjar adat atau desa adat. Atau surat pernyataan dari kepala sekolah. Surat keterangan atau rekomendasi ahli. Ini bagi anak-anak yang diafirmasi, anak-anak yang mengalami anak-anak kita yang inklusi. Anak-anak berkebutuhan khusus, nah dia harus mendapat surat keterangan dari ahli, misalnya dari psikolog. Nah, kemudian anak-anak yang melalui afirmasi itu menunjukkan KKS, kartu keluarga sejahtera, kartu perlindungan sosial, kartu keluarga harapan, kartu Indonesia Pintar, atau kartu Indonesia Sehat, BPJS KIS PBI, bukan BPJS yang dibiayai oleh kabupaten melalui program UHC yang kemarin. Jadi kalau kita di Kelungkung
Berarti semua masyarakat di Kelungkung samian menduwe BPJS KIS. Nah, tapi yang dimaksud adalah yang dibiaya dari pemerintah pusat bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu. Kemudian sertifikat juara hasil perlombaan, surat keterangan nilai raport, surat keterangan dokter yang menyatakan tidak buta warna khusus bagi anak-anak kita yang memilih SMK dengan keahlian farmasi dan kelompok teknologi. Nah, ini Pak Ibu. Kita lanjut ke ketentuan PPDB SMA. Jadi zona dalam PPDB SMA Provinsi Bali adalah zona administrasi kecamatan. Oke. Jalur zonasi 50%. Anak-anak dapat memilih 2 SMA dalam zona. Jalur perjanjian sekolah dengan perjanjian 1 SMA dalam zona. Kalau desa adat punya perjanjian dengan sekolah, berarti anak-anak hanya milih 1 sekolah. Ini nanti kriteria ininya adalah berdasarkan jarak. Ini zona yang telah ditetapkan berdasarkan titik koordinat udara alamat, kartu keluarga, atau surat keterangan domisili, dan memprioritaskan alamat berdasarkan kartu keluarga, kemudian alamat berdasarkan surat keterangan domisili jika terdapat jarak yang sama antara yang menggunakan KK dan domisili. Bukan KK diutamakan seluruhnya dulu, mengesampingkan domisili. Nah, jika jaraknya sama, KK yang diutamakan. Nah, niki jalur afirmasi 15% Bapak Ibu untuk SMA. Jadi menggunakan kartu ini, Bapak Ibu kalau menduwe niki bisa memilih jalur afirmasi dan memilih 2 SMA dalam zona dan boleh di luar zona. Kalau dia jalur inklusi, memilih 1 SMA dalam zona. Jadi anak-anak kita yang berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas, dan ini akan mendapat prioritas. Oke. Perpindahan tugas orang tua, 1 SMA di zona alamat surat keterangan tempat tinggal. Nah, ini nanti ya Pak Ibu yang tugas, nanti yang berikan format surat keterangan dari atasannya bahwa Bapak Ibu bertugas di mana ya, surat penugasan registrasi lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Nanti mengetahui juga kepala lingkungan Doklian Dusun Pak Ibu. Nanti boleh kuota 5%. Nah, berikutnya jalur prestasi untuk SMA. Nah, itu kuotanya 30%. Sertifikat prestasi 20%. Hanya boleh memilih 1 SMA dalam zona atau di luar zona. Nah, kemarin ada yang bertanya, Pak, anak saya ingin sekolah di Denpasar. Nah, kalau Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu memilih semua jalurnya. Zonasi jika Bapak Ibu punya kakak di Denpasar. Perpindahan tugas orang tua jika Bapak Ibu bekerja di Denpasar. Kemudian jalur prestasi jika putra-putri Bapak Ibu punya sertifikat prestasi. Berdasarkan sertifikat juara atau penghargaan hasil perlombaan di bidang akademik 10%, di lomba olimpiade sains dan lain sebagainya, non akademik 5%, seni budaya 5% yang diperoleh saat peserta didik berstatus sebagai pelajar SMP sederajat. Kemudian yang kedua, jalur ranking nilai raport, itu 10%, boleh memilih 2 SMA dan 1 SMK dengan maksimal 1 kompetensi.
Nah, niki jalur nilai raport kuota 10%. Niki nilai raport ampun yang kirim ke dinas provinsi. Sehingga begitu anak-anak nanti mengupload surat keterangan nilai raport, akan diverifikasi oleh panitianya, atau sistem akan menolak jika terjadi perbedaan nilai yang di-entry di sistem dengan nilai yang diupload oleh anak-anak kita melalui surat keterangan nilai raport. Apabila kuota jalur sonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, sertifikat resi tidak terpenuhi, maka terakhir jalur ranking nilai raport akan ditambahkan, Pak Ibu. Seperti tahun lalu, nilai raport niki ditambahkan. Nah, niki berikutnya adalah yang SMK. Zona dalam PPDB SMK Provinsi Bali menggunakan zona administratif kabupaten. Artinya anak-anak boleh memilih di kabupaten manapun SMK yang ada di Bali. Nah, zonasi 10%. Jadi zonasi SMK, jalur zonasi anak-anak boleh memilih 2 SMK dengan maksimal 4 kompetensi. Kalau dia melalui jalur perjanjian masyarakat desa adat dengan SMK, karena mungkin menggunakan tanah desa adat dan lain sebagainya, ada perjanjian, 1 SMK dengan maksimal 2 kompetensi atau program keahlian. Nah, zonasi SMK adalah berdasarkan kabupaten, alamat terdekat sesuai dengan zona yang telah ditetapkan berdasarkan jarak titik koordinat udara, memprioritaskan peserta didik baru yang berdomisili terdekat dengan sekolah sesuai dengan alamat kakak. Jalur afirmasi, Pak Ibu, boleh memilih 1 SMK dengan maksimal 2 kompetensi atau program keahlian dalam zona atau luar zona. Jalur inklusi 1 SMK dengan maksimal 1 kompetensi dalam zona atau luar zona. Nah, ini yang afirmasi sama anak-anak yang kurang mampu, yang mempunyai kartu-kartu ini, Pak Ibu. Sedangkan inklusi adalah anak-anak yang disabel, jadi penyandang disabilitas. Jadi ada surat keterangan rekomendasi dari ahli atau hasil asesmen pihak sekolah. Kemudian jalur prestasi 60% untuk SMK. Pertama adalah jalur sertifikat prestasi 15%. Boleh memilih 1 SMK dengan maksimal 2 kompetensi dalam zona atau luar zona. Misalnya kita punya sertifikat prestasi, dia tinggal di Klungkung, dia ingin memilih SMK 1 Denpasar di Ubung misalnya. Nah, dia boleh memilih 1 SMK, di sana ada beberapa dan 2 program keahlian. 1 jurusan yang ada di SMK. Itu bisa menggunakan jalur prestasi. Kuotanya adalah 5% akademik, 5% non-akademik, 5% budaya Bali. Kemudian jalur nilai raport. Nah, jalur ranking nilai raport ini 45%, Pak Ibu. Jalur ranking nilai raport boleh milih 2 SMK. 2 SMK dengan maksimal 4 kompetensi dan 1 SMA dalam zona atau luar zona. Ini boleh milih SMK dan SMA. Ini boleh memilih 2 SMK, maksimal 4 kompetensi. Contoh, misalnya Wayan adalah siswa yang beralamat di Semarupura Klon. Dia ingin memilih pilihan 1-nya adalah SMK 1 Denpasar, luar zonanya. Pilihan 2 adalah SMK 1 Klungkung. Di SMK 1 Denpasar dia memilih 2 program keahlian. Di SMK 1 Klungkung dia milih 2 juga program keahlian. Dan pilihan yang lainnya dia milih
SMA juga, misalnya SMA Samdawan boleh. Nah, ini sistem nanti yang mengatur Pak Ibu. Nanti akan di launching siap PPDB Provinsi Bali yang hari ini sedang proses tender ya. Sehingga juga nanti Bapak Ibu tidak usah khawatir, ada simulasinya. Jadi uji coba, anak-anak bisa coba-coba mendaftar, memilih. Nanti terlihat hasilnya di mana dia diterima atau ditolak. Apabila kuota jalur sonasi afirmasi di jalur sertifikasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur ranking nilai raport. Nah, biasanya ini ditambahkan terakhir. Kita lanjut dengan beberapa ketentuan khusus. Ketentuan tentang sertifikat prestasi. Sertifikat juara hasil perlombaan di bidang akademik non akademik yang diperoleh saat calon peserta didik prestasi belajar itu ditentukan dengan beberapa syarat. Sertifikat internasional minimal diikuti oleh 3 negara. Jadi ada daftar pesertanya. Sertifikat nasional minimal diikuti oleh 5 provinsi. Ada daftar peserta, Pak Ibu. Sertifikat provinsi minimal diikuti 5 kabupaten. Ada daftar peserta. Apabila jumlah asal sekolah tidak memenuhi syarat prestasi tingkat yang ditetapkan, maka diturunkan menjadi level di bawahnya. Nanti anak-anak kita kalau punya sertifikat, itu data pesertanya, kalau ada SK-nya itu dikumpulkan untuk menguatkan. Pengalaman tahun lalu, kalau tidak ketemu dengan itu, silakan anak-anak lebih awal untuk ke sekolah. Nanti kami pihak sekolah membuatkan surat keterangan bahwa memang benar lomba itu diikuti oleh beberapa atau sesuai dengan syarat ini. Kalau tidak berisi itu biasanya ada satuan pendidikan di pendidikan ditolak sertifikatnya. Nanti ketentuan bobot nilai prestasinya Pak Ibu. Juara 1 internasional, nasional, dan seterusnya. Juara 3, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah nilai raport. Nah, ini nilai raport 5 semester rata-rata bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Matematika dan IPA. Nah, ini ampun kita kirim hasilnya. Ini juga masuk database. Jadi tidak boleh ada mengubah nilai raport yang dikirim. Jadi kami kirim surat keterangan nilai raport diubah, itu akan ditolak oleh sistem karena nilai raport anak-anak kita sudah ada di database PPDB, Pak Ibu. Pilihan sekolah SMA dan SMK, jalur zonasi. 2 pilihan SMA dalam zona. Jadi anak-anak kita bisa memilih 2 sekolah dalam zona, untuk SMA. Misalnya anak kita berada di alamatnya di Kecamatan Kelungkung, dia bisa milih 2 SMA dalam zona. Bisa SMA 1 dan SMA 2, SMA 1 dan SMA Banjarangkang, SMA 1 dan SMA Dawan, SMA 2 dan SMA 1, SMA 2 dan seterusnya. Silakan Pak Ibu memilih 2 sekolah dalam zona. Sedangkan SMK, 2 pilihan SMK dengan maksimal 4 kompetensi keahlian. Misalnya anak kita di Kelungkung, jadi zonanya mana saja. Nanti ada zonanya ke luar kabupaten juga. Nanti kami sampaikan zonanya, bisa milih 2. Afirmasi 2 pilihan SMA dalam zona atau luar zona. Kalau menggunakan jalur afirmasi, boleh memilih 2 SMA dalam zona atau luar zona. SMK 1 pilihan SMK dengan maksimal 2 kompetensi keahlian.
Sedangkan anak yang berkebutuhan khusus itu satu pilihan SMA dalam zona. Jadi satu pilihan SMA dalam zona, kemudian SMK juga satu pilihan SMK dengan maksimal satu kompetensi. Perpindahan tugas orang tua, satu pilihan SMA di alamat surat keterangan tempat tinggal. Tugas orang tua, nanti atasnya akan memberikan surat keterangan yang diketahui oleh pilihan dusun. Nah, sedangkan di SMK tidak ada jalur perpindahan tugas orang tua. Sekolah dengan perjanjian, seperti yang sampaikan tadi, mungkin karena sekolahnya adalah milik desa adat, ada perjanjian, satu pilihan SMA dalam zona, SMK juga satu pilihan SMK dengan maksimal 2 kompetensi keahlian. Prestasi, Pak Ibu. Sertifikat prestasi, satu pilihan SMA dalam zona atau luar zona. Dados meref di mana saja. Kalau menuai prestasi yang meyakinkan tingkat internasional, persaingannya ketat. SMK juga memilih satu pilihan SMK dengan maksimal 2 kompetensi. Ranking nilai raport, Dados milih 2 pilihan SMA dan dapat milih 1 SMK. Kalau di SMK, sebaliknya boleh memilih 2 SMK dengan maksimal 4 kompetensi keahlian dan 1 SMA. Ini nilai raport, ini 3 boleh memilih sekolah, Pak Ibu. Boleh 2 SMA, boleh 1 SMK. SMK 2 SMK, 1 SMA. Ini nanti menjadi pilihan terakhir bagi anak-anak kita. Karena kalau dia sudah diterima di salah satu jalur ini, dia tidak boleh lagi mendaftar di jalur yang lain. Oleh sebab itu pilihannya harus tepat, Bapak Ibu. Pilihan di awal, jangan sampai sudah diterima di jalur zonasi, tidak cocok sekolah yang dipilih, mau ke jalur ranking nilai raport lagi. Tidak bisa. Kalau sudah diterima di jalur di awal, salah satu jalur ini berarti tidak boleh mengikuti jalur yang berikutnya. Nah, ini seleksi PPDB SMA, itu ada 3 tahap, Bapak Ibu. Tahap yang pertama, afirmasi, inklusi, perpindahan tugas orang tua wali, dan sertifikat prestasi. Kuota 50%. Ini inklusi masuk ke sini, 15%. Kemudian perpindahan tugas orang tua wali 5%. Dan sertifikat prestasi 20%. Ini seleksinya menggunakan usia, Pak Ibu nih. Jika kuota terpenuhi ini usia yang menjadi skala prioritasnya. Sedangkan sertifikat prestasi ini adalah bobot nilai. Jika ada nilai sama, maka siapa yang lebih tua dia yang zonasi jarak. Jika jaraknya sama, maka usia juga yang lebih tua yang rankingnya naik. Perjanjian dengan orang tua di tahap 2 ini perjanjian dengan masyarakat termasuk dalam kuota zonasi. Nah, jika terpenuhi misalnya terlalu banyak, Anki juga usia yang menentukan. Sedangkan tahap 3, tahap terakhir nanti 10% ini adalah melalui jalur nilai raport 5 semester. Jika nilainya sama, maka usia yang menentukan. Calon peserta didik yang dinyatakan lulus pada tahap 1, pun lulus di jalur ini, dan Dados malih mendaftar di jalur tahap 2 dan tahap 3. Akan ditolak oleh sistem. Calon peserta didik yang dinyatakan lulus tahap 2 tidak boleh mengikuti tahap 3. Bagi peserta didik yang tidak lulus tahap 1, dapat mengikuti tahap 2 dan tahap 3. Bagi yang tidak lulus tahap 2 dapat mengikuti tahap 3.
Jadi kalau tidak lulus di tahap 1, baru lanjut ke tahap 2. Tanpa oleh tahap 2, Bapak Ibu pun jangan bingung, masih ada tahap 3. Tapi kalau lulus tahap 1, tanda dos, daftar naik tahap 2 atau tahap 3. Nih. Nah, berikutnya seleksi PPDB di SMK. Hampir sama, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Bersama dengan yang tadi Pak Ibu. Cuma kuotanya yang berbeda. Juga kalau lulus tahap 1 tidak boleh tahap 2, tahap 3. Kalau lulus tahap 2 tidak boleh tahap 3. Kalau belum lulus tahap 1 boleh ikut lagi tahap 2, tahap 3 dan seterusnya Pak Ibu. Ini hampir sama tahapnya. Nah, alur pendaftarannya. Nah, seperti apa langkah-langkah nanti yang di sistem yang akan dirilis. Nanti kami akan share. Pertama, calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran secara online di portal PPDB Online Provinsi Bali tanggal 21 sampai dengan 23 Juni 2021. Memilih jalur input nomor induk siswa nasional dan melengkapi biodata peserta didik. Mengunggah dokumen, memilih sekolah, kemudian cetak bukti pengajuan pendaftaran, seleksi dokumen peserta dilakukan panitia sekolah. Sampunan lali ya, jangan lupa peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya ke panitia sekolah. Kasus kemarin, jadi ada orang tua yang pas di anaknya masuk ke SMP 1, dia di sini ngobrol. Anaknya yang lebih tua sudah daftar di SMA 1. Tapi orang tua tidak pernah ngecek ini. Dia sudah nyatakan pasti dapat, orang rumah saya dekat di sebelah timur SMA 1. Saya yang ngecek kan, coba. Nah, ternyata setelah dicek tidak terverifikasi Pak Ibu. Mengapa tidak terverifikasi? Karena kakak yang diupload itu kakak orang lain. Sehingga tidak terisi. Bapak Ibu selalu mengecek apakah pendaftarannya sudah diterima, terverifikasi. Nah, jika unggahan dokumennya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan panitia. Cek lagi, yang ditolak misalnya, di sana ada alasan penolakan, silakan Bapak Ibu klarifikasi. Nah, sertifikat misalnya, ditolak sertifikatnya oleh panitia, Bapak Ibu bisa datang ke sekolah yang dituju. Nah, yang terakhir, anak-anak dapat melihat hasil seleksi sementara dan pengumuman pada menu seleksi 26 Juni 2021. Dokumen yang diunggah, ini yang wajib untuk yang umum, Mbak Ibu, surat keterangan lulus, KK, akte kelahiran, dan surat pernyataan orang tua. Ini dipegang. Nah, kalau jalur zonasi, format dokumennya dalam bentuk JPEG atau PNG maksimal 1024 KB. Ini makin siapkan. Ini surat keterangan lulus nanti tanggal 4 Juni kita kirim. KK-nya makin ampun di scan ya. Akte kelahiran. Usahakan yang bagus, yang terbaca, karena KK itu akeh yang cetak dari capil itu akan dimermacu nih ke. Setelah dipoto, di scan kan kelihatan karena kecil. Surat pernyataan orang tua wali, nanti formatnya juga kami akan kirim. Bapak Ibu menyiapkan meterai, dari sekarang disiapkan. Ke jalur zonasi, sekolah dengan perjanjian bersama. Bedanya adalah
pada dokumen yang disiapkan. Kalau perjanjian, Bapak Ibu menambahkan surat rekomendasi dari banyak adat atau desa adat. Ditambah waktu mengunggah dokumen, Anda memilih jalurnya sudah ada di sana, dilengkapi. Berikutnya, Bapak Ibu, ini bedanya adalah ya menambahkan surat rekomendasi dari Banjar atau desa adat. Berikut jalur afirmasi. Alurnya hampir sama, cuma saat memilih jalurnya dipilih jalur afirmasi. Tambahannya adalah kartu KKS, KPS, kartu keluarga harapan, kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, dan surat pernyataan wajib. Yang wajib yang disonasi tadi ini tetap. Ini tambahannya niki. Inklusi. Nah, kalau jalurnya inklusi, alurnya sama, pilihnya nanti memilih jalurnya yang berbeda. Tambahannya adalah rekomendasi dari ahli. Ahli yang dimaksud adalah psikolog atau dokter yang kompeten untuk menyatakan bahwa putra-putri Bapak Ibu, putra-putri kita adalah anak-anak yang inklusi. Nah, inklusi itu ada yang disabilitas, ada juga anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Bahkan ada anak-anak kita yang jenius. Itu perlu rekomendasi. Jangan sampai anak kita yang punya IQ 200 misalnya, karena perilakunya aneh. Nah, ini yang ahli ini yang merekomendasikan bahwa dia adalah anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, Bapak Ibu. Perpindahan orang tua. Nah, jalurnya juga sama alurnya. Cuma saat memilih alur, maka pilihlah jalur perpindahan orang tua. Dokumen yang diunggah, tambahannya adalah surat penugasan dan pernyataan orang tua wali. Surat penugasan dan pernyataan ini adalah surat penugasan dari atasan bahwa Bapak Ibu memang benar bertugas di mana misalnya. Misal bertugas di Polres Klungkung, Kepolisian Resort Klungkung, surat penugasan dari Kapolres. Bahwa memang benar Bapak Ibu bertugas di sana dan tinggal di asrama misalnya, tinggal di lingkungan Pekandalan atau lingkungan Komuning dan lain sebagainya. Kemudian jalur sertifikat prestasi. Nah, alurnya juga sama nanti di sistem. Cuma bedanya memilih jalur. Tambahannya adalah sertifikat prestasi. Ini sertifikat prestasi tambahannya di scan. Yang lain sama, keterangan lulus, akte kelahiran, dan pernyataan orang tua. Berikut yang terakhir adalah ranking nilai raport. Jalurnya adalah alurnya sama, di tahap 3 nanti, kalau tahap 1, 2 tidak lulus, tidak diterima, nanti pilih jalur raport di sistem. Tambahannya adalah surat keterangan nilai raport. Nanti kami sudah siapkan dari sekolah. Nanti kami akan share, mungkin saat pengumuman kelulusan nanti tanggal 4 Juni ya, kami akan share. Jadi tambahannya ini Pak Ibu nih. Nah, ini waktu pendaftaran. Nah, ini tanggal-tanggal penting yang perlu Pak Ibu catat. Tahap 1 tanggal 14 sampai dengan 19 Juni 2021. Itu SMA, afirmasi, inklusi, perpindahan tugas orang tua wali, sertifikat prestasi.
SMK juga afirmasi inklusi sertifikat prestasi. Tahap 2, 21 Juni sampai dengan 26 Juni 2021 itu SMA zonasi sekolah dengan perjanjian. SMK juga zonasi dan sekolah dengan perjanjian. Tahap 3 itu ranking nilai raport 28 Juni sampai dengan 3 Juli dan SMK ranking nilai raport. Kemudian pendaftaran ulang juga dilakukan secara online melalui sistem PPDB itu tanggal 5 sampai dengan 7 Juli 2021. Ini tanggal-tanggal penting yang juga nanti Bapak Ibu kita bersama-sama untuk mengingatkan anak-anak kita jangan sampai di masa pandemi ini, di masa kebiasaan baru ini, anak-anak kita punya kebiasaan baru, dia bangun siang-siang, sehingga jangan sampai tidak ada yang tidak dapat sekolah. Nah, niki waktu pelaksanaan tahap 1 pendaftaran tanggal 14 sampai dengan 16 Juli ditutup pukul 12, tanggal 16 Juni seleksinya 14 sampai 17 Juni perankingan. Nah, di tanggal 19 Juni Bapak Ibu yang mengikuti tahap 1 nah ini sudah diumumkan. Tanggal 5, 6, 7 Juli itu pendaftarannya serentak. Jadi pastikan tanggal 19 Juni ini Bapak Ibu yang mengikuti jalur afirmasi inklusi perpindahan orang tua dan sertifikat prestasi untuk melihat pengumuman secara online pada sistem atau web PPDB Provinsi Bali. Tahap 2 jalur zonasi itu tanggal 21 sampai 24 Juni 2021. Dimulai pukul 8 sampai dengan ditutup pukul 16 tanggal 24 Juni. Pengumumannya tanggal 26 Juni ya Pak Ibu. Jadi pendaftaran ulangnya sama dengan jalur yang lain. Nah, ini yang perlu diperhatikan yang zonasi. Eling Bapak Ibu ya, jangan terpaku pada jalur zonasi saja, karena ada jalur nilai raport dan jalur-jalur yang lain. Jadi kalau punya prestasi, punya kartu afirmasi ya, silakan dipilih dulu yang tahap 1. Nah, karena jalur zonasi ini kotanya kecil ya, nah, ini sering orang tua kalang kabut. Nah, kalau anak-anaknya ditolak melalui jalur zonasi. Nah, karena masih ada tahap yang ketiga adalah jalur nilai raport. Kalau sudah terpulih samian tahap 1, 2, ini jalur raport. Nah, kemarin anak-anak kita banyak yang terima di SMA 1, SMA 2 yang sekolah lain. Itu melalui jalur akumulasi nilai raport, di mana nilai rata 4 mata pelajaran itu di ranking. Masih ada tahap yang ketiga. Oke, bersama Pak Ibu. Kita yang lanjut dengan pendaftaran. Ini contoh-contoh surat. Ini surat pernyataan orang tua wali, Pak Ibu. Orang tua wali, Pak Ibu kalau akan membuat surat pernyataan, semuanya membuat. Nanti kami kirim filenya ke anak-anak.
Bapak Ibu buat surat pernyataan menyatakan bahwa semua dokumen yang diunggah persyaratan PPDB SMA Provinsi Bali, Niki tanggalnya nanti diisi setelah pengumuman Pak Ibu. Jadi pada kita akan pengumuman tanggal 4 Juni ya, mungkin mulai tanggal 7 sudah diisi Pak Ibu. Ini buat sendiri Pak Ibu. Kemudian Pak Ibu yang memilih jalur perpindahan orang tua, nanti harus membuat surat keterangan tempat tinggal dari kalau di swasta yang punya kepala kantor lah. Jadi masalahnya adalah Bapak Ibu yang berwirausaha swasta, siapa yang akan memberikan surat keterangan ini karena tidak punya instansi Pak Ibu. Nah ini modelnya Pak Ibu. Jadi kepalanya atau direktur perusahaan ada kepala dusun. Di surat keterangan nilai raport. Ini kami di sekolah yang buatkan. Nah itu yang dapat saya sampaikan. Nah berikut kita akan melihat zona sekolah, Pak Ibu, atau zona kecamatan. Nah, ini zona kecamatan. Kita ke Kelungkung, Bapak Ibu. Ini zona di misalnya Bapak Ibu beralamat ya, anak-anak beralamat di Kecamatan Banyarangkan. Sekolah mana yang berada pada zona Kecamatan Banyarangkan itulah SMA 1 Gianyar, SMA Negeri 2 Gianyar, SMA Negeri 1 Banyarangkan, 1 Semarapura, 2 Semarapura, 1 Temuku, 1 Tebuku. Ini sekolah SMA yang berada pada zona. Jadi boleh memilih melalui jalur zonasi. Tetapi tetap dengan pertimbangan logis, jarak. Misalnya mau milih SMA 1 Gianyar, pilihan satunya, maka pilihan dua yang lain. Yang terdekat dari, silakan dicoba di zona. Ini zona, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang beralamat di Dawan, SMA mana yang boleh dipilih yang berada dalam zonanya? SMA 1 Dawan, 1 Semarapura, 2 Semarapura, 1 Sidemen, 1 Manggis. Jangan sampai salah, saya dari Dawan tidak boleh milih SMA 1 Semarapura, salah. Ini sekolah yang berada di zonanya Bapak Ibu. Dawan. Nah, kalau Bapak Ibu berada di Kelungkung, Kecamatan Kelungkung, Bapak Ibu milih 1 Dawan, 1 Semarapura, 2 Semarapura, 1 Banyarangkan, 1 Nusa Penida, 1 Banyarangkan. Ini SMA yang berada pada zona Kecamatan Kelungkung. Boleh SMA 2, dos milih di Dawan, nilai raport yang terakhir, sehingga tidak usah khawatir Bapak Ibu udah dapat sekolah, udah harus jalur zonasi. Ya, pilih yang terakhir jalur raport, Pak Ibu. Yang Nusa Penida, SMA 1 Nusa Penida, Kota Pembongan, Lumpuh. Ini sekolah-sekolah yang berada di zona Bapak dan Ibu. Ini yang pun jelas, Pak Ibu. Nah, yang pun bingung, dos. Ini saya Kelungkung ini enten 4 sekolah. Udah apa semua betul? Absen. Nah, sekarang
Kita lihat jalur zonasi di jalur zonasi SMK, Pak Ibu. Anke SMA pun tadi sekolah-sekolah yang berada di zonasi, Pak Ibu, kalau memilih jalur zonasi. Maka zonasi SMK. Di Kelungkung, yang dalam zonasi ini Wendan 2 SMK Negeri, SMK 1 Kelungkung, dan SMK Negeri 1 Nusa Penida. Nah, tapi SMK Nike jalur zonasinya kecil. Sehingga kalau ingin keluar zonasi, Bapak Ibu pilih jalur afirmasi, jalur raport, jalur prestasi akademik. Sehingga zonasi untuk SMK ini kecil. Sekitar berapa dari ke 15%. Sehingga nilai raportnya ke 45%. Sehingga anak-anak kita yang dari Kelungkung, dia bisa memilih kemanapun SMK. Yang senang perikanan misalnya, bisa ke SMK Kindemani, Pak Ibu. Iwendan di Sawangan budidaya ikan. Nanti yang senang seni budaya misalnya tari, nah ini bisa ke SMK Negeri 2 Sukawati dan lain sebagainya. Nah itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang perlu kita diskusikan, ngiring Bapak Ibu. Kalau ada yang belum jelas, nanti kami share lagi dokumen-dokumen yang diperlukan dengan harapan anak-anak kita memperoleh sekolah sesuai dengan harapan kita bersama. Demikian yang dapat yang sampaikan. Jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan jika ada yang bertanya, silakan. Yang komentar nih, raise hand Pak Pandi Arnate. Aris Pak Pandi. Silakan Pak Pandi. Om Swastiastu, matur Swastiastu. Acara nanti yang Bapak Kepala Sekolah, kita sebagai orang tua harus dapat info lebih detail nih. Matur semua banget nih. Nah terkait ini kan ring zonasi sekali titian ini kan tinggal ring lingkungan Semara Pura Klor. Nah ini kan zonasinya nih ke ring SMA 1 sekarang SMA 2. Nah, kalau misalnya yang milih nih anak yang ring SMA 1 dan SMA 2. Nah, ini punapi probabilitasnya nih. Apakah didahulukan ring SMA 1 kemudian ke SMA 2 nanti tapi yang karena ini dalam sama-sama SMA 1 takutnya sama-sama favorit karena milih dua-duanya nanti dua-duanya tidak dapat sekali kunjungan gitu. Karena mungkin kalau dari segi jarak ini sama-sama radiusnya kurang dari 1 kilo nih dari rumah kedua-duanya gitu. Mohon penjelasannya. Oke, semua nih Pak Pandi Arnate nih. Ini kemungkinannya nih. Jadi silakan dipilih 1 dan 2. Nanti tetap jarak. Kalau di pilihan 1 misalnya SMA 2 kan boleh misalnya. Di SMA 2 juga di SMA 1 juga dihitung jaraknya Pak Pandi. Dengan yang lain gitu. Yang kan renung nih nabi boleh nabi dan niki jarak. Terus kita pantau niki zonasi niki. Nah yentan yang nam residang terus nilai raport malih. Oke. Kita terniban. Tapi semua pilihan itu berlalu. Tidak ada skala prioritasnya. Maksudnya, jika anak kita pilih SMA 2,
Pilihan 1, pilihan 2-nya SMA 1. Ternyata di SMA 2 dia ampun poleh dia. Sudah diterima, berarti SMA 1 kan terima. Kalau di SMA 2 dia tidak dapat, karena ada yang lebih dekat jaraknya. Sedangkan di SMA 1 dia masih jaraknya itu memungkinkan terpenuhi dengan saingan lain, boleh di SMA 1. Nah, tidak ada skala prioritas, Pak Ibu. Artinya yang pilihan 2 tidak dikesampingkan. Niki jarak niki tetap bermain. Berlaku jarak niki. Nah, misalnya ada dari banyak rangkan. Pilihan 1-nya SMA 2 dia. Maka yang kalau dia jaraknya dengan anaknya Pak Pande niki lebih gini, lebih jauh, maka yang pilihan 2 juga masuk dulu. Oke, yang 2-nya masuk. Karena jarak niki manggi terus niki. Beda halnya kalau prioritas, nah ini pilihan 2 di nomor 2 kan. Dulu pernah ada Cakutang deh, walaupun name-nya gede, Cak Centimo. Pernah kejadian SMA 2 dia protes Pak Kusilanang. Alif dia ngomong panitia PDB. Adi nak name 21, murid dia name 27 karena dia pilihan 2 di SMA 2 aja dan terima ke Pak Lanang, burun dia di Kedumun, Alif dia Pak Lanang. Tadi zaman peraturan gini Pak Gusti. Ini panitia Rika menyatakan karena kita sudah di nomor 2 kan, itu alasannya. Makin kan niki karena niki online Pak, niki online sistemnya nanti Bapak Ibu bisa pantau terus. Yentan boleh jalur rapot, karena sonasi ini ketat, kotanya kide, nah jalur rapot. Peluang kemarin kalau anak-anak kita punya nilai akumulasi nilai rapot sekitar ya 32 ya, 30 aja dapat di SMA 1 kemarin. Jadi apalagi nih polling yang rata-rata 8. Tapi karena kemarin jalur prestasinya tinggi di SMA 1 Pak. Oke. Dike Pak Pande. Oke. Nah, silakan diamati Dike. Nah, berikutnya Iki Bu Eka Sukma nggih. Laris Bu Eka. Ibu Nabi Bapak. Oke, ya, orang tua dari anak Agung Ayu Sintia. Kedengeran Pak suara tiang? Kedengeran, nggih. Giring. Bapak tiang jadi metaken. Saya mau sekolah di Singaraja, Pak. Kakaknya memang kakak Singaraja. Udah gini. Iket yang pakai jalur sonasi, tapi pakai jalur karena rapotnya kan nilainya nanti namanya di SMP 1 Klungkung. Ada pengaruhnya enggak nih ke Pak kalau yang daftar jalur sonasi di Singaraja? Mohon informasinya Pak Suksema. Untuk jalur sonasi ini ke murni ngangge kakak, Bu. Kan ngangge nilai rapot malih. Kalau sona ini ke yang penting kakak ibu sudah di Singaraja, sudah terbit setahun yang lalu dari bulan Juni niki. Kan wau Bu. Kalau seandainya tidak dapat jalur sonasi dan dos ngangge jalur rapot kan masalah. Anak-anak itu walaupun rapotnya tamat SMP 1 Semarapura, entah dia dimanapun, dos dipakai. Dan datanya pun masuk di sistem, kita sudah kirim data nilai raport dan sudah masuk di sana. Maka sistem akan membaca cocok tidak nilai raportnya akumulasinya dengan dokumen yang Ibu kirim. Eten Bu Eka kan masalah Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, yang penting dokumen Bapak Ibu sesuai dengan permintaan. Enten Bu Eka. Semua. Berikutnya Pak Komang Ari. Aris Pak Komang Ari. Pak Ari Suwiji. Atau Pak Niki. Pak Gongde Naya. Aris Bang Haji. Nggih, Swastiastu. Nggih, Ibu nggih Swastiastu. Nggih, yang mewakili. Mohon info Pak untuk apa namanya nilai raport. Itu ada 4 mata pelajaran itu nggih. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan IPA. Dihitung dari semester 1 sampai semester 5 yang kelas 9. Kalau misalnya ini Pak, kita hitung manual, bagaimana cara menghitungnya Pak?
nilai terendah berapa dan nilai ya kinten nggih bisa dijelaskan nggih Pak nggih. Nilai raport nggih. Yang dipakai adalah nilai pengetahuan, Bu nggih. Nggih. Keterampilan dan semester 1 misalnya Cina bahasa Indonesia boleh nilai pengetahuan berapa. Ampun nilai tengah semester, Bu nggih. Raport akhir semester. Nike sampai 5 kali. Bapak Ibu jumlah bagi 5. Ampun enten bahasa Inggris nilai pengetahuan dalar semester 1 sampai 5. Jumlahkan dibagi 5, Bu. IPA dalar kenten matematik juga. Nanti rata-rata nike digabung, Bu. Dijumlahkan terakhir. Ampun boleh nilai yang terakhir nike. Nah, Bapak Ibu ingin cross check nanti nggih. Nah, karena nilainya nanti kita yang akan kirim yang makarya di sekolah. Pak Bu nggih. Nggih. Halo. Halo nggih. Apa untuk bisa dibocorin Pak apa nilai minimal yang batas bawah, batas atas yang bisa lolos biasanya itu seberapa gitu? Tapi tidak bisa diprediksi sebenarnya Bu nggih. Pengalaman tahun kemarin yang bahkan di bawah 30 nih ke SMA 2. Tapi kita tidak tahu nih karena gininya banyak apa? Mungkin di nilai raport nih kuotanya banyak ya ditambah sehingga sampai nih ke. Nah, mudah-mudahan ini becek nilainya anak-anak yang belum boleh nyingak masih dikit 1 per 1. Nah, Pak Ibu bisa cek nilainya ya ampun mulai berdua nilai punya nilai rata 8 misalnya akumulasi sekitar 32. Nah, 33 misalnya, nah, jadi kemungkinan lebih. Jadi harapannya besar. Tapi ini kan prediksi Pak Ibu. Ibu susah Pak. Kan jalani ya. Kalau tidak punya prestasi, tidak punya afirmasi, sonasi ini wajib Bapak Ibu ikuti. Nah, yang boleh, wawu. Dan cermat memilih raport. Nah, Pak Ibu kalau mau pilihan luarnya kebanyakan rodawan, itu peluangnya sangat besar Pak Ibu untuk dapat sekolah. Nah, kalau kecil nilainya kanggang pilihan duanya ring gendat. Pak Ibu nggih. Berikut Pak Komang Parwarte. Haris Pak Komang. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya orang tuanya Marisa Pramesti Ananda. Ya, ada 2 hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apakah semua SMA memiliki cara penerimaan yang sama seperti yang disampaikan tadi? Apakah SMA punya kewenangan tersendiri-sendiri dalam hal menentukan jumlah kuota baik dari segi sonasi dan lain sebagainya? Apakah semua akan seragam memiliki pola penerimaan seperti yang Bapak sampaikan tadi? Apakah sama seragam baik SMA 1, SMA 2 maupun SMA 1 Dawan dan lain sebagainya? Apakah sama? Itu yang satu. Terus yang kedua, saya masih perlu penegasan Pak ini terkait dengan pilihan 1, pilihan 2. Apakah nanti kalau pilihan satunya, kalau seandainya dia sama-sama bisa masuk Pak, di pilihan 1 bisa masuk, pilihan 2 juga bisa masuk. Jaraknya kebetulan pas di tengah-tengah antara SMA 1 dan SMA 2. Apakah pilihan itu menentukan dia ke arah mana Pak? Misalnya ketika saya menaruh pilihan 1 di SMA 1, pilihan 2 di SMA 2. Apakah anak saya nanti lebih diarahkan ke SMA 1 karena pilihan 1? Apakah tidak berpengaruh Pak? Kalau memang dua-duanya bisa masuk, apakah pilihan 1 dan pilihan 2 itu akan menentukan ke arah mana lebih diutamakan dia? Atau jarak itu memang benar-benar itu yang menjadi, walaupun saya misalnya menaruh SMA 1 di pilihan 2, karena jarak saya lebih dekat 5 meter dari pilihan 2-nya ke SMA 2, jadi saya akan dialihkan ke pilihan 2 karena jaraknya lebih dekat. Apa murni seperti itu? Apa pilihan itu juga menentukan? Mungkin itu 2 hal yang ingin saya tanyakan Pak. Mungkin penegasan aja untuk yang kedua Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Komang.
Untuk ini sistem semua sama. Hanya daya tampung ditentukan oleh provinsi, Pak Bung. Tahun lalu daya tampung tertinggi ini ke SMA 2 Semarapura. Daya tampung kan ditentukan berapa rombel akan menerima. Sistemnya sama, samian, semua sekolah. Sekolah itu hanya punya kewenangan, SMA itu panitianya hanya punya kewenangan memverifikasi dokumen, Pak Ibu, dan menghubungi peserta didik jika dokumennya tidak jelas. Tapi sila di sistem itu operatornya hanya memberi tanda centang saja, verifikasi. Sistem akan mengatur. Kemudian untuk pilihan 1, pilihan 2, jadi pasti pilihan itu mengarahkan juga, Pak. Jadi prioritasnya pilihan 1 dulu, intern boleh pilihan 1 ke pilihan 2. Nah, walaupun Bapak Ibu pilihan 2-nya jaraknya lebih dekat ke SMA 2, Bapak Ibu pilih SMA 1 jaraknya lebih jauh 5 meter misalnya. Tapi kalau Bapak Ibu di ranking jaraknya diterima di SMA 1, SMA 1 dulu. Walaupun Bapak Ibu di SMA 2 paling dekat jaraknya, nah tetap ke pilihan 1 dulu. Jadi pilihan 1 itu mengarahkan. Nah, sehingga Bapak Ibu pilihan itu menentukan juga. Pilih. Walaupun kan ada anak-anak yang tinggal di Besang, saya pilih SMA 1. Walaupun dia sebenarnya kalau jarak rankingnya dia tuh ranking 2, dia di SMA 2 misalnya. Tapi kalau di SMA 1 dia masih dapat. Nah, dia akan diterima di SMA 1. Tapi terus dipantau Pak Ibu, karena pergerakan ranking ini kan bergerak terus setiap hari. Terus bergeser kan. Maka Bapak Ibu yang cerdas biasanya mendaftar zonasi ini ke agak belakangan. Melihat peluang. Di mana peluangnya dapat begitu sana. Dan dilihat di peluang di hari kedua bergerak nih terus kelihatan ini sementara ini Pak Ibu hasil sementara itu bergerak dia. Oh, di jarak sekian, nah pun radius ini ke. Nah, Pak Ibu biasanya yang cerdas daftarnya agak belakangan, jangan sampai lewat. Tapi resikonya kenden. Kalau di hari terakhir mendapat kredit samian terlalu banyak yang daftar masuk ke sistem susah. Kenden Pak Komang pilihan mengarahkan. Tetap nih ke jalur manapun yang boleh memilih 2, termasuk rapot nih ke rapot demikian juga pilihan 1 yang duluan. Ini berlaku juga sistem pilihan 2. Misalnya tinggal kita otomatis di sana diterima kita. Susul Pak. Berikut niki Pak Komang Ari
itu ngena kok banyak belum kira tuh sing ngena. Mungkin sekarang ini. Ini tuh sing ngena. Demikian Bapak Ibu. Nah, kalau ada kendala, silakan Bapak Ibu datang sekolah. Jadi kita ada panitia PPDB juga. Di saat-saat nanti pendaftaran, ketika ada kendala-kendala, Bapak Ibu bisa menghubungi panitia kami. Sedangkan untuk verifikasi jika ada hambatan, Bapak Ibu juga bisa mendatangi pos-pos pendaftaran di sekolah yang Bapak Ibu tuju. Ya Pak Ibu. Sebagai akhir kata, yang mewakili keluarga besar SMP 1 Semarapura, mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu demi anak-anak kita bersama. Semoga anak-anak kita